Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Enggak apa-apa, Bu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Sami sehat ibu-ibu sedaya? Alhamdulillah. Ini mungkin Bu cok, nah itu mungkin iya diulangi lagi. Oh iya saya ulangi ya Bu, karena harus direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sehat semua nggih Ibu? Alhamdulillah. Kali ini kita akan bahas tentang ucapan alhamdulillah. Yang tadi Ibu sebagai jawaban nggih Bu? Iya. Segala puji bagi Allah. Itulah arti alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita melalui ucapan alhamdulillah maka menjadi sempurnalah amal-amal soleh kita. Masya Allah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga datangnya hari kiamat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kepada Allah lah kita semuanya tempat kembali dan kepada Allah lah kita semuanya berlindung. Dan kepadanya lah sanjungan dan pujian kita haturkan dalam setiap keadaan. Senang, susah, bahagia, sedih ya, siang maupun malam, maka kepadanya lah sanjungan itu atau pujian itu kita berikan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak akan bisa pernah kita untuk menghitungnya ya Bu. Allah sudah menaskan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan apabila kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kita nggak usah jauh-jauh Bu, ya ada pohon pisang, pohon jeruk, pohon jambu, pohon apa, terus kita tidak usah ke sana-sana dulu. Kita untuk menghitung nikmat Allah yang ada pada tubuh kita, yang seharusnya setiap nikmat yang Allah anugerahkan, konsekuensi kita lempar dengan apa Bu? Pujian. Alhamdulillah. Contoh nih Bu, pagi hari kita bangun tidur nggih Bu, yang diucapkan kan pujian nggih Bu? Nopo? Iya. Nopo ucapan, lah
dening wisawan gitu ya. Iya. Aduh telat gitu ya. Tapi ucapan yang pertama adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini subhanallah Bu, kalau kita mau mengucapkan memaknai kalimat ini, segala puji bagi Allah ya. Pujian itu semuanya milik Allah yang maha kaya, maha lemah lembut ya, bukan lemah, maha lemah lembut, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, itulah Allah. Maka ucapan alhamdu itu sudah meliputi seluruhnya ya, yang maha semuanya. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkanku kembali, ba'dama, yang sebelumnya kita itu amatana wa ilaihin nusur, yang sebelumnya kita mati. Tadi malam waktu kita tidur, hakikatnya kita itu dimatikan Bu oleh Allah, tapi ruhnya itu di atas genggaman Allah, tapi kita jantungnya masih berdetak, nafasnya. Pagi hari Bu, ruh itu dikembalikan, lalu kita bangun. Ada juga yang tidak dikembalikan, yang hari ini pagi ini mungkin meninggal dunia ya. Jadi ucapan alhamdulillah yang seharusnya kita ucapkan dari setiap seluruh nikmat, kata Allah, kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Coba dari bangun tidur Bu, apakah kita mau menghitung selain alhamdulillah? Alhamdulillah ya, yang segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku kembali, yang tadi malam aku dimatikan ya Allah, dan hanya kepadamulah kami kembali. Lalu kita berhenti, ya Allah terima kasih jantungnya sudah berdebar kembali. Kalau jantung gak berdebar pasti tidak bisa memompa darah seluruh tubuh. Ya Allah alhamdulillah aku paru-parunya bergerak kembali sehingga aku bisa keluar masuk nafas. Ya Allah alhamdulillah mataku bisa lihat sehingga aku bisa membedakan warna, aku bisa melihat apa yang ada di rumah ini, ada kursi, ada lemari, ada anak-anak. Alhamdulillah pendengaranku. Apakah kita sedetail itu setiap hari Bu? Sedetail itu enggak Bu? Enggak ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, langsung kamar mandi terus ceklek ya Bu. Cekleknya ada kompor, ada ini, ada lampu dia matiin, sudah ceklek, jendela dibuka, ceklek pintu dibuka ya. Kita lupa untuk mengucap nikmat Allah yang ada dalam tubuh kita. Jantung, perut, lambung ya Masya Allah ya. Yang diisi minum di sini, kenapa jalan minum masuk kok bisa bernafas, padahal kan jalannya satu ya, harusnya kan bluluk-bluluk ya kalau buat nafas gitu ya. Masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia, semua memiliki maksud, semua memiliki tujuan. Nah inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah atas seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dengan ucapan alhamdulillah, kita tidak usah mendikte satu-satu ya Bu. Dari tangan, dari fungsi jari masing-masing berbeda Bu ya. Jari ini tidak bisa untuk ya misalkan ngelepas apa, harusnya pakai jempol ya. Jentik nggak bisa ini, kecuali hanya untuk begini misalnya. Kalau pakai jempol ya nggak jadi ya. Jadi semua punya fungsi. Kita tidak bisa melihat yang ada pada tubuh kita Bu. Subhanallah. Ibu-ibu pernah mungkin membaca ya Bu, lidah Bu, Masya Allah. Ini rasanya, ini memiliki rasa yang berbeda-beda Bu. Ada asin di sini, pedas di sini, pahit di sini. Iya kan ya Bu? Iya. Jadi inilah Allah menciptakan. Nah kita itu bersyukur dari lidah saja kadang-kadang lupa. Ya, malah kadang-kadang Bu, seharusnya dari seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dari seluruhnya, itu harus kita ucapkan alhamdulillah, hatinya mengakui seluruh nikmat milik Allah dan anggota tubuhnya tunduk. Masya Allah. Contoh mata kita nggak Bu, Masya Allah. Alhamdulillah mataku bisa melihat. Yang seharusnya mata digunakan untuk beribadah kepada Allah, baca Quran atau yang lainnya, yang dipegang pertama apa Bu?
HP. Iya, HP. Ada berita apa ya? Terus kadang-kadang mau pingin lihat saja. Bangun tidur mungkin kita ditegur sama suami, "Le bangun tidur HP sing dicekel," gitu lah ya. Enggak Pak, mbok ana WA gitu lah ya. Ternyata ditulis ada WA, ada yang WA-nya dibuka, dibalas dulu, lagi-lagi dibalas dulu lah. Gitu ya, Masya Allah. Inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ternyata ucapan alhamdulillah yang sering kita ucapkan itu sebenarnya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Ya. Makanya tadi saya tanya, ibu-ibu gimana sehat ibu-ibu? Alhamdulillah ya. Itu menunjukkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku sehat sehingga aku bisa datang ke majelis ilmu ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah membuka surat ya di dalam Al-Qur'an yaitu dengan surat Al-Fatihah ya sebagai pembuka surat ya, pembuka kitab suci Al-Qur'an yaitu Al-Fatihah yang dimulai dengan pujian Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita perlu mengetahui ucapan alhamdulillah yang sering kita ucapkan ya Ibu? Kalau mengucapkan alhamdulillah jangan begini. Bu sehat Bu? Alhamdulillah gitu ya. Gitu ya. Jadi seolah-olah terpaksa aku memuji Allah ya. Alhamdulillah. Bahkan pada ucapan yang tidak baik pun ada nanti ya kita ucapan alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa keutamaan dahsyatnya dari ucapan alhamdulillah yang sering kita ucapkan? Tapi ingat Bu, pada alhamdulillah yang akan kita pelajari di sini bukan sekedar alhamdulillah saja, tapi ada alhamdulillah belakangnya apa? Ada sekedar alhamdulillah saja, ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menghiasi kehidupan ini dengan keturunan yang merupakan kelanjutan kita. Tetapi berapa banyak keluarga yang bahagia dengan kelahiran anak-anak, hari kelahiran itu menjadi hari yang paling bahagia. Ya. Inilah yang Allah sebutkan bahwasanya mereka menunggunya berhari-hari dengan kelahiran anak, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Ibu-ibu biasa membaca nggih di hari Jumat atau di malam Jumat. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amala. Nah ini al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Mal harta, banun anak-anak, zinah perhiasan, hayatid dunya kehidupan dunia. Tetapi apa? Wal baqiyatus solihat khairun 'inda rabbik. Baqiyatus solihat adalah amalan-amalan yang kekal lagi solih. Itu lebih baik di sisi Allah daripada tadi harta dan anak-anak. Harta anak-anak manfaat, di dunia manfaat, di akhirat juga manfaat ketika digunakan di jalan Allah. Tapi Allah tadi mengatakan wal baqiyatus solihatun khairun 'inda rabbik. Baqiyatus solihah adalah lebih baik ya, pahalanya di sisi Rabbmu ya. Wa khairun amala dan lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi apa yang disebut dengan baqiyah? Penafsiran baqiyah ini diantaranya adalah sholat 5 waktu ya, ucapan-ucapan subhanallah alhamdulillah ya, atau ucapan la ilaha illallah dan sebagainya. Itu adalah amal soleh atau amalan-amalan yang soleh lagi kekal, terus mengalir dan di sana kekal. Nah inilah yang akan kita bahas, al-baqiyah, al-baqiyatus sholihah. Keutamaan yang pertama, ucapan alhamdulillah adalah ia akan menjadi bangunan surga, bangunan di dalam surga dengan nama Baitul Hamd. Baitul Hamd yaitu rumah pujian. Pujilah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan dan disertai keyakinan
Kalau kita sudah mengucap alhamdulillah disertai keyakinan bahwa segala yang terjadi berpulang kembali kepada Allah, ya. Semuanya itu kembali kepada Allah. Dalam sebuah riwayat diceritakan suatu ketika atau dalam hadis jabatnya begini, apabila salah seorang hamba meninggal, setiap orang yang meninggal, Bu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada malaikat. Orang tua kita, mbah kita meninggal, mungkin suami, mungkin kita, ya, ketika dicabut nyawanya, itu Allah akan bertanya, Bu, kepada malaikat. Apa pertanyaannya? Apakah kalian telah mencabut anak nyawa hambaku? Kita semua anak hamba Allah, nggih, Bu. Anak hamba Allah berarti apa? Ayah kita hamba Allah. Ya enggak? Kakek kita hamba Allah, terus sampai Nabi Adam itu ada hamba Allah. Maka anaknya Nabi Adam pun, kita ini semuanya keturunan Adam, disebut sebagai anak hambaku, kata Allah. Mereka pun menjawab, malaikat itu mengatakan, benar ya Allah, aku telah mencabut anak hambamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata lagi, apakah kalian telah merenggut buah hatinya? Mereka pun menjawab, benar ya Allah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, apa yang dikatakan oleh anak hambaku? Ya, mereka menjawab, ia memujimu. Ucapan pujian itu apa bunyinya? Alhamdulillah. Kemudian dia beristirja. Istirja bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bangunkanlah untuknya sebuah gedung di dalam surga, lalu namailah ia sebagai Baitul Hamdi, rumah pujian. Masya Allah. Ini banyak orang bertanya hadis ini nih, Bu. Masa ada orang meninggal kok kita ucapannya alhamdulillah? Tetapi ini, Bu, ini dalam sebuah riwayat diceritakan seorang sahabiah bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini seorang yang sholihah, punya suami namanya, kalau umunya Salamah berarti Abi Salamah, ya. Iya, bukan Pak Karto, Bu, ya. Kalau Bu Karto ya Pak Karto. Kalau Ummu Salamah berarti Abu Salamah. Abu Salamah ini sholih, ganteng dan sebagainya. Meninggal dunia, lalu yang diucapkan oleh Ummu Salamah adalah ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Masya Allah, Allah ini sampai mengatakan, Masya Allah, semua orang kan hampir nggih, Bu, kalau ada orang meninggal, terutama tadi suaminya, kan nangis dulu ya, Bu, teriak-teriak dulu ya, Bu, ya, belum, tidak innalillahi, malah mungkin astagfirullah dan sebagainya. Tapi ini Ummu Salamah, dia mengucapkan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal adalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau mendapati musibah, ketika engkau melihat sesuatu yang enggak engkau sukai, maka ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji dalam setiap keadaan. Mau keadaan senang, sudah patut kita mengucap alhamdulillah. Tapi dalam keadaan sedih, sakit, menderita, ya, kok ucapannya alhamdulillah, maka ini adalah hamba yang ridho, bersyukur terhadap seluruh keputusan Allah, sekalipun keputusan itu pahit. Maka begitu mendengar Ummu Salamah mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, Allah langsung mengatakan, segera bangunkan untuknya sebuah bangunan gedung di dalam surga dengan nama Baitul Hamd. Bait artinya apa? Bait, rumah. Al-Hamd, pujian. Rumah, gedung yang Allah sediakan khusus bagi hamba-hamba Allah yang kalau dia ditimpa musibah, ucapannya alhamdulillah ala kulli hal. Diimbui nggih, Bu? Jangan alhamdulillah tok, ya.
Iya, ala kulli hal. Iya, ala kulli hal, dalam setiap keadaan. Dan ini bisa kita coba, Bu, ya. Ketika kita ke perang, kepaduk, ya, jatuh, kejedot gitu. Ini yang kecil-kecil saja lah ya. Nah, ini. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Lalu setelah itu Allah mengatakan kepada malaikat, terus dia ngomong apa? Dia mengucap istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku ridho, karena dia sudah ridho bahwa dia milik Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Lalu dia ngapain lagi? Ibaratnya gitu ya. Lalu malaikat mengatakan, dia berdoa, ya Allah, doanya adalah tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Ya, Allahumma ajurni, ya Allah berikan aku pahala fi musibati, pada musibahku ini, wa akhlifli, gantikan untukku khairam minha, yang lebih baik daripada musibah tersebut. Lalu Allah mengatakan apa, Bu? Allah mengatakan kepada malaikat, malaikat segera ganti yang lebih baik, yaitu Ummu Salamah setelah suaminya meninggal, ternyata Allah menggantikan dengan suami yang lebih baik lagi, yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, ya. Nah ini. Tapi ibu jangan bertanya, Bu, nanti kalau suamiku meninggal diganti suami lebih baik, udah nggak ada nabi gimana? Allah menggantinya bukan saja suami ya, Bu. Kalau ini kisahnya panjang, Bu, kisah Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika ditinggal oleh suaminya itu sebelum meninggal itu suaminya bilang begini, Ummu Salamah, nanti kalau aku meninggal kamu jangan nikah lagi ya, gitu ya. Lalu Ummu Salamah juga demikian karena saking cintanya. Di Ummu Salamah juga mengatakan, iya, aku juga mendengar bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya sungguh wanita itu nanti di akhirat akan bersama suaminya yang terakhir. Maka aku ingin bersamamu di surga dengan Abu Salamah. Tapi pada beberapa jam atau beberapa saat sebelum meninggal, Abu Salamah manggil lagi, Ummu Salamah, kau ini istri yang taat enggak kepada suami? Iyalah, aku taat kepada suami. Benar, iya aku taat pada suami. Baik, kalau begitu menikahlah setelah aku meninggal. Loh, keprimen gitu ya? Karena apa? Ummu Salamah ini adalah wanita yang cantik, wanita yang masih muda. Anaknya 4, Bu, tapi masih muda, ya, Masya Allah. Maka suaminya khawatir ketika sudah meninggal nanti istrinya jadi fitnah gitu ya, Bu. Jadi fitnah, semua ingin ngelamar, semua ingin apa gitulah ya. Jadi ternyata Allah menggantikan yaitu diperistri oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan dalam sebuah riwayat, semua istri-istri Nabi setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh dinikahi, ya. Masya Allah. Jadi ini, Bu, hadis ini menunjukkan bahwa kebahagiaan adalah milik Allah, maka kebahagiaan adalah milik Anda dan Anda termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Engkau telah singgah di satu gedung dari sekian banyak gedung yang bernama Baitul Hamd, rumah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ya, Bu, jadi ucapan pertama alhamdulillah kalau ditimpa musibah yang sangat besar menjadikan kita akan dibangunkan sebuah istana, sebuah gedung di dalam surga dengan nama apa tadi? Baitul Hamd, ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, ucapan alhamdulillah merupakan tanaman surga, Masya Allah. Agar kita menjadi orang yang beruntung, maka pujilah Allah dengan pujian yang banyak. Hanya dialah yang patut dipuji dan hanya dialah yang layak untuk diibadahi. Barang siapa mengucapkan alhamdulillah, ya, maka sebatang pohon akan ditanam di dalam surga. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, aku berjumpa dengan Ibrahim alaihissalam
di malam Isra Mi'raj. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada perjalanan Isra Mi'raj ya Bu, dari mana itu Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha, ya, yang perjalanan dari sini ke sana bolak-balik itu hanya setengah malam, semalam gitulah ya. Masya Allah. Bagi kita mustahil kan ya Bu? Wong dari sini ke Surabaya saja nggak bisa. Nah ini, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam Isra. Ia berkata, ya, jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj itu didampingi oleh siapa? Malaikat Jibril. Kemudian ketika melewati surga-surga Bu, Rasulullah melihat ya di dalam surga itu ada seorang kakek-kakek ya. Lalu Rasulullah mengatakan kepada malaikat, siapa dia? Dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh, lalu siapa anak-anak yang pada ngerumunin itu di sekitar Nabi Ibrahim? Oh, itu adalah anak-anak Bani Adam yang meninggal sebelum balik. Jadi ini anak-anak kita yang meninggal mungkin 7 bulan dalam kandungan, ya, atau 4 bulan keguguran, atau sudah umur 1 tahun, 2 tahun sampai sebelum 12 tahun, maka nanti di sana itu yang membimbing adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bimbingannya hasilnya apa Bu? Hasilnya anak-anak itu nanti ketika hari kiamat dia akan mencari orang tuanya. Padahal orang anak-anak itu adalah anak-anak yang pertama masuk surga. Tapi anak-anak itu mengatakan, enggak, aku mau cari bapak ibuku dulu. Maka anak itu pada mencari orang tuanya untuk dimasukkan ke dalam surga. Tapi bagi orang tua yang ridho ya Bu, enggak yang menuduh-nuduh, menangis-nangis, meraung-raung ya, yang ridho. Karena apa? Ada yang enggak ridho? Ada. Ini ada sebuah riwayat diceritakan begini. Ketika anak-anak itu semuanya pada cari orang tuanya Bu, ada seorang ayah yang dia itu melihat anaknya di hadapannya. Tapi apa Bu? Anak tersebut dia tidak mau menggandeng ayahnya. Ayahnya bilang, anakku, ini aku ayahmu, ayo tarik aku masuk ke dalam surga. Enggak ayah, Masya Allah. Kenapa? Karena dahulu aku di dunia, engkau mengharapkan aku segera mati. Ya Allah, ini adalah anak yang cacat Bu. Anak yang cacat, baik cacat mental, cacat fisik, tapi orang tuanya tidak ridho. Jen uripe kaya ki temen gawe kasak gitu ya. Jen mati bae sih lebih apik dadine aku bebas. Ini kenyataannya begitu Bu. Dalam riwayat diceritakan anak-anak ini nanti dia ketika ayahnya minta, ayo gandeng aku masuk surga, ayahnya mengatakan tidak, kau di dunia dahulu mengharapkan aku mati ya. Maka ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali ini mau bercerita tentang tanaman surga tadi ya. Jadinya begini, mambrah-mambrah. Lalu Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril untuk menemui Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan begini, wahai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu. Beritakan kepadanya bahwa surga itu tanahnya subur, tanahnya gembur, hawanya sejuk, airnya tawar. Namun tanah surga itu datar, belum ada tanam-tanamannya. Dan tanaman-tanaman surga itu akan tumbuh dengan ucapan alhamdulillah di antaranya, ya, yaitu ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, jadi ini ucapan zikir yang sering kita ucapkan ya. Nah ini ternyata akan menjadi tanaman-tanaman surga. Makanya nanti di surga kita akan bisa melihat Bu, ada seorang yang tanamannya itu rindang, Masya Allah rindangnya, seibaratnya sudahlah pohon beringin 10 jadi 1, Masya Allah ya. Karena banyaknya berzikir, di antaranya ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah dok boleh? Boleh. Mau 4-4-nya boleh. Ini menunjukkan Allahu Akbar pun itu zikir, jadi tanaman ya. Subhanallah juga ya. La ilaha illallah juga
Ya, jadi semuanya itu akan menjadi tanam-tanaman di dalam surga. Jadi nanti Bu, kita semuanya masuk surga insya Allah ya Bu. Iya. Itu nanti kita melihat ada yang tanamannya rindang, tadi ya rumput banget Masya Allah, sehingga bawahnya menyenangkan gitu ya. Ada yang pohonnya daunnya sedikit, ada yang cuman gelancir Bu, Masya Allah. Gelancir ya. Nah itu pohonnya cuman sedikit karena jarangnya berzikir. Maka inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin tanah surga kita nanti rindang Bu, banyak tanam-tanamannya, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah tadi dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Ini jadi cemilan ya Bu, jangan kacang goreng saja Bu cemilannya ya. Nah, silahkan. Kemudian yang berikutnya, ucapan alhamdulillah akan menyebabkan diampuninya dosa-dosa. Lah, kok dosa-dosa? Mengucap alhamdulillah dok? Ya benar, ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rizki, ya, berupa sebab-sebab meraih kebahagiaan dalam hidup ini. Maka wahai Rabbku, kekalkanlah nikmat-nikmatmu kepada kami dengan ampunan dan keselamatan darimu. Dari Mu'ad bin Anas, dari bapaknya, Rasul SAW bersabda, man akala to'aman, barang siapa makan, ya, makanan, ya, thumma qol, lalu setelahnya, berarti setelah makan, ia membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang setelah makan bacanya tadi Bu? Jangan alhamdulillah tok, tapi alhamdulillah alladzi at'amani wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ibu pernah dengar dalil ini Bu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Apa itu Bu? Salat di bulan Ramadan ya. Barang siapa mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ya kan? Nah ini setelah makan membaca doa ini sama pahalanya seperti seorang yang sholat malam, sama seperti orang yang berpuasa Ramadan. Maka kita makan sehari berapa kali Bu? Benar 3 kali. Ngemilnya berapa kali? Ngemilnya dan sebagainya ya. Ya kalau sudah sepuh mungkin cuma 2 kali lah ya, 2 gitulah ya. Ya 3 ya sehat lah ya. Kalau kita setiap kali setelah makan, nggih bibardar maos ngaten tadi, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Tsumma, kemudian wa man labisa thawban faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Masya Allah. Barang siapa yang pakai baju lalu membaca doa alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang dengan mengucap alhamdulillah dok. Masya Allah. Ibu-ibu hafalnya alhamdulillah, nggak apa-apa kan? Apa-apa alhamdulillah ya, nggak apa-apa ya, tapi tidak mendapatkan keutamaan tadi ya. Ini Bu, kita diberi waktu banyak ya Bu di dunia ya Bu, untuk menghafalkan doa itu kayaknya nggak ada sejam deh apal, nggak ada sehari ya, tapi berlakunya seumur hidup kita. Masya Allah. Jadi dihafal ya Ibu. Ini sehari kita ganti baju berapa kali Bu? Kayak makan apa tidak? Berkali-kali ya, apalagi kalau kemeringat hawanya panas ya. Kita dari bangun tidur saja sudah ganti baju kan ya Bu? Pakai ini, nanti pulang lepas ganti lagi pakai daster, nanti aktivitas Bu buat umba-umba isu-isu basah ganti lagi, iya kan ya Bu?
terus nanti asar mandi ganti lagi. Ya mungkin untuk aktivitas sore nyapu-nyapu, mau tidur ganti lagi. Masya Allah. 5 kali membaca doa, bagaimana Allah tidak senang kepada hambanya yang banyak memuji Allah dalam setiap aktivitas dan keadaan. Ya, maka itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah adalah ucapan alhamdulillah. Saya banyak memberikan contoh, Bu. Kemudian, ya, sesungguhnya bacaan segala puji bagi Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Allahu Akbar. Sungguh bacaan tersebut akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba sebagaimana bergugurannya daun-daun kering atau daun-daun yang kuning itu dari pohon. Ibu-ibu pernah lihat kalau di Indonesia kan gak ada musim gugur ya, Bu. Kalau di Jepang itu ada musim gugur, Bu. Begitu musim gugur langsung prol ambrol. Itu cuma disentuh saja pohonnya begini, dek, daunnya itu rontok. Nah, Rasulullah itu pernah sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat lihat pohon yang kering lalu memukul dengan tongkatnya. Tok gitu brol. Lalu Rasulullah mengatakan demikian. Sungguh ucapan tadi alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar itu seperti itu menggugurkan dosa seperti ini pohon merontokkan daun-daunannya. Gampang banget kan, Bu? Daun kering itu dari pohon sekarang saja, Bu, kalau ada pohon yang mati itu di reg gitu ya, langsung brol. Demikianlah dosa-dosa kita, Bu, berguguran dengan ucapan tadi alhamdulillah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau membacanya di waktu pagi. Ya, barang siapa di antara kalian di pagi hari aman hatinya, tidak gelisah, tidak galau, ya negerinya aman, sehat badannya, tidak lagi geleyeng, greges dan sebagainya, dan ia memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan ia telah memiliki dunia dan segala isinya. Pokoknya orang bangun tidur sehat, badannya sehat, negerinya aman, RT-nya aman gitu ya, ada makanan, Masya Allah. Ini syukur yang luar biasa, seperti dunia sudah ia miliki dan segala isinya, Masya Allah. Ini menunjukkan hamba yang bersyukur, dia tidak perlu bersusah-susah untuk cari makan karena ada makanan, di kulkas ada moncang, walaupun ada moncang sama telur, sama mie, jadilah ya, Masya Allah. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu subuh itu melihat istrinya namanya Juwairiyah itu lagi zikir, kemudian Rasulullah ke masjid. Ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke masjid itu habis sholat subuh dia zikir, ya. Habis zikir pagi, zikir ba'da sholat, zikir pagi, kemudian beliau biasa mengisi sampai suruk. Berarti kan lama ya, Bu. Begitu pulang ternyata istrinya masih berzikir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat law wuzinat bima qulti wazat lawazanat hunna subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih." Rasulullah mengatakan begini, sungguh aku telah mengucapkan setelahmu tadi sebuah 4 kalimat saja, ya. Seandainya kalimat itu ditimbang, maka itu lebih berat daripada kau tadi sudah baca panjang lebar seperti itu, ya. Tetapi bukan berarti kita nggak boleh, ya. Kita justru diperintahkan untuk demikian. Tapi tadi ucapan subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. 4 ini. Maha suci engkau ya Allah, ya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih, sebanyak bilangan makhluknya. Memuji Allah kok sebanyak bilangan makhluk. Bilangan makhluk ada berapa, Bu? Ada berapa? Banyak sekali. Makhluk Allah, belum manusia, belum binatang yang di darat, di laut, ya, kemudian di udara. Belum lagi ada pohon, belum lagi ada yang lainnya, Masya Allah. Di sini ucapan segala puji bagi Allah sebanyak bilangan, sebanyak
bilangan makhluknya, adada khalqi wa ridha nafsih, ya, dan seberat keridoannya, ya, wa zinata arsy, dan seberat timbangan arsy-Nya, wa midada kalimati, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimat Allah. Berarti ini luar biasa ya. Subhanallah, memuji Allah kok tadi luas, panjang, lebar, tebal. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini lebih memberatkan timbangan daripada tadi. Kau duduk lama-lama berpikir, mungkin mengucapkan berapa kali, ratusan kali, tetapi tadi mengucapkan ini. Maka ini sebagian daripada doa zikir pagi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sudah baca ini tadi? Insya Allah sudah semua lah ya. Setelah salat subuh, Bu, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih, dibaca 3 kali. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Maka timbangan nanti kita di hadapan Allah sangat berat, timbangan kanannya gitu ya, Bu. Karena nanti ada timbangan kanan dan kiri. Yang kanan itu amal soleh, yang kiri amal amal buruk, ya. Maka ucapan tadi akan memberatkan timbangan. Kemudian yang keempat, keutamaan alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang yang senantiasa memujinya. Bu, kita kalau dibanggakan oleh Allah senang apa enggak? Wong kita dibanggakan suami be seneng ya. Istriku tuh ya, Bu, masaknya wis enak, nggak ada tandingannya. Bajunya seret ya, Bu. Iya. Ini yang disanjung adalah, yang menyanjung adalah Allah. Allah membanggakan kita. Dalam sebuah riwayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 63 Allah berfirman, "Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unah." Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di lautan? Yang kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati, dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sungguh jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Di sini Allah dipuji oleh Allah dalam keadaan darurat tadi ya, di atas lautan, ini saja Allah senang. Nah, ini dalam kisah suatu ketika ada seorang yang dia itu sholat di belakang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah yang imami nggih, Bu. Allahu Akbar, ruku. Kemudian bangkit dari ruku, beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar di belakangnya ada yang mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bayangkan, Bu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah salam begini, lalu beliau mengatakan, laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Sungguh, begitu menengok ke belakang, tadi siapa? Siapa yang tadi mengucap hamdan katsiran? Saya ya Rasulullah, sahabat peninggian. Maka Rasulullah mengatakan, sungguh aku melihat ada 33 malaikat, mereka rebutan untuk mencatat kalimat tersebut dan menuliskannya lalu dilaporkan kepada Allah. Masya Allah. Doanya apa tadi, Bu? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka itu dibaca oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah bacaan setelah bangkit dari ruku. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahu Akbar, baru sujud. Jadi ucapan tadi ternyata menjadi rebutan para malaikat untuk cepet-cepetan nulis, lalu untuk dibanggakan oleh Allah. Ya, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah ucapan alhamdulillah. Ya, tetapi tadi hamdan katsiron, yaitu pujian yang katsir, yang banyak. Thayyiban, lagi baik. Mubarakan, serta memberikan keberkahan, fihi, di dalamnya. Itulah ucapan hamdan katsiron, pujian yang banyak, thayyiban, lagi baik, mubarakan, yang penuh berkah, fihi, di dalamnya. Dan itu Allah bangga. Ya,
Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita hafal lagi. Banyak hafalannya ya Bu? Iya. Menjadi PR. Nanti Bu Yuni ngasih PR ya. Iya. Selanjutnya yang ke-10. 5. Kok pada ngantuk, makanya nggak pada protes, Masya Allah ya. Nggak ngantuk kan ya Bu? Iya. Yang ke-5, ucapan Alhamdulillah ini menjadi kekaguman. Kalau tadi Allah bangga ya Bu, sekarang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bangga ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bangga terhadap urusan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kagum, menakjubkan gitulah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusannya orang-orang yang beriman. Kenapa? Inna amrohu kullahu lahu khair. Semua urusannya tuh apik kabeh. Itulah urusan kita orang-orang yang beriman. Kata Rasul, menakjubkan orang beriman itu urusannya semuanya baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Hal ini tidak dimiliki kecuali hanya orang-orang yang beriman saja. Ini kalau ucapan seperti ini kita ingin jadi orang beriman enggak? Ingin. Kalau ada sautan ya ayyuhalladzina amanu, ini pasti buat aku nih, peringatan buat aku nih ya, karena aku ingin menjadi orang yang beriman. Tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan menakjubkan urusannya orang mukmin, urusannya kabeh apik, dan ini tidak ada kecuali bagi orang yang beriman. Kenapa? In asobathu sarra syakara fakana khairul lah. Kalau seorang mukmin itu diberi nikmat, dia bersyukur kepada Allah, lalu dia mendapatkan kebaikan dari syukur tersebut. Dia mengucapkan syukur itu dengan ucapan alhamdulillahilladzi, ya. Gimana pembukaannya? Bi ni'matihi tatimus sholihat. Ini orang beriman kalau ditimpa kesenangan oleh arisan alhamdulillahilladzi tadi ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah atas seluruh nikmat yang Kau berikan kepadaku menjadi sempurna. Amal solehku itu menjadi sempurna. Masya Allah. Ini menakjubkan. Dapat arisan, dapat gajian, punya anak soleh, punya suami yang menyenangkan, punya tetangga yang baik. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimus sholihat. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kagum. Orang beriman ini memang top. Kemudian yang kedua, wa in asabathu dharra sabara fakana khairal lah. Kalau orang mukmin itu ditimpa sesuatu yang enggak dia sukai, ditimpa kesempitan, ditimpa musibah, ditimpa bala, maka orang mukmin itu dia bersabar sambil mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Nah ini. Jadi kalau senang bacanya alhamdulillah bi ni'matihi tatimus sholihat, kalau tidak senang bacaannya alhamdulillah ala kulli hal. Nah ini, dan ini ternyata menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam takjub, kagum terhadap kita. Kita dikagumi oleh suami kita, senang tadi ya Bu. Ini yang mengagumi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala juga dengan berita gembira. Allah di sini berfirman dalam surat Al-A'raf untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami jalan menuju surga ini ya Allah, dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan kami petunjuk. Nah ini, kita duduk di majelis ilmu, dibaca tadi alhamdulillahilladzi hadana li hadza ya wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang berikutnya, ucapan alhamdulillah
akan memenuhi timbangan. An Abi Malik Al-Harithi ibnu Hasim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu merupakan sebagian daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan, ngebek-ngebeki, ngabot-ngaboti timbangan. Di mana, Bu? Di dunia apa di akhirat? Di akhirat. Kalau di dunia nanti gemuk ya, Bu. Mau aku lagi diet kok ya, gitu ya. Tapi tadi ya di akhirat. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Was subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Adapun ucapan subhanallah wa bihamdi atau subhanallah walhamdulillah, dua ini, maka ini akan memenuhi antara langit dan bumi. Penuh dengan rahmat Allah, Bu. Ya. Maka ucapan alhamdulillah ini keutamanya luar biasa nggak, Bu? Nanti kita di hari kiamat kan akan dihisab. Begitu dihisab selesai ditimbang untuk hasil akhir daripada perhitungan. Tadi sudah dihitung, di checklist gitu ya. Apa kok begini? Iya. Terus habis itu ditimbang. Begitu ditimbang jegrek begini, Bu. Ya, timbangan seperti timbangan neraca begitu nggih, Bu, kanan dan kiri. Maka yang kanan ini begini blek karena ucapan alhamdulillah. Ibu-ibu kepingin kaget enggak sih mendapatkan seperti itu nanti? Ingin ya? Maka ucapkan alhamdulillah itu dengan iringan, kita yakin segala puji milikmu ya Allah. Apa mau diiringi apa? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Atau kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kedua-duanya tetap memenuhi timbangan. Kemudian apa? Was-sholatu nur, salat itu cahaya. Was-shadaqatu burhan, sedekah itu bukti, ya, bukti seorang yang beriman. Was-sabru diyaun, sabar itu adalah cahaya, sinar, ya. Wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika, dan bacaan Al-Qur'an itu akan menjadi hujah yang akan membelamu, ya, dan memberatkanmu nanti di akhirat. Tapi intinya adalah kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan, yaitu memenuhi timbangan. Kemudian yang berikutnya adalah ucapan alhamdulillah, ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabul kalami ilallahi arba'un, ya. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah, dalam sebuah riwayat disebutkan, maukah aku beritahukan kepadamu sebuah ucapan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling meninggikan derajatmu di dalam surga, dan ucapan tersebut lebih baik daripada engkau berinfak dengan emas, masya Allah, ya, atau perak, dan ini lebih senang daripada engkau ketemu musuh lalu musuhmu kau bunuh, ya. Adalah zikir ini, yaitu berupa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mau dari manapun kau memulai boleh, ya, dari Allahu akbar boleh, dari subhanallah boleh, ya. Tapi ucapan tersebut adalah ucapan yang dicintai oleh Allah, adalah ucapan tadi meninggikan derajat, sudah dicintai, meninggikan derajat lebih baik dari apa tadi? Berinfak dengan emas. Ada yang sudah pernah infak dengan emas, Bu? Iya. Tapi kalau sudah dikumpulkan sudah ya, Bu. Iya, sedekah dari dulu itu sudah emas bergram-gram mungkin ya, Bu. Tapi emas sendiri itu jarang mungkin. Jadi inna ahabbal kalami ilallahi subhanallahi wa bihamdih. Nah, itu juga ucapan alhamdulillah atau dengan subhanallah wa bihamdih gitu ya. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dalam sebuah riwayat dikatakan kalimatani habibatani 'indar rahman, dua kalimat yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman.
Khafifatani fil lisan, di bibir itu gampang, asal krek gitu ya Bu. Tsaqilatani fil mizan, tapi berat sekali di timbangannya Allah, ya. Itu adalah kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya. Ibu-ibu kalau lagi mendiki kacang, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dapat banyak banget, dicintai, ya. Kemudian ringan di bibir tapi di timbangannya berat, ya. Lagi bikin roti juga ya Bu. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itulah ya. Iya, berzikir. Aktivitasnya untuk berzikir. Saya kalau mediki kangkung, rajang, lombok, lisannya itu subhanallah, bihamdi subhanallah. Naik motor ya, subhanallah, bihamdi subhanallah. Nah ini, jadikan zikir-zikir itu sebagai kebiasaan kita supaya kita ketika kembali kepada Allah terkejut, kaget. Ya Allah, jebule timbangannya apot banget. Coba kalau aku tidak tahu ilmu ini, ya saya menjadi orang yang gigit jari, ya. Nah ini. Kemudian ucapan alhamdulillah adalah ucapan sebaik-baik doa. Afdalul kalam istafallahu li'ibadi subhanallah wa bihamdi wa afdalud du'a alhamdulillah wa afdaludz dzikr la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah tadi la ilaha illallah. Zikir itu artinya apa? Mengingat Allah, ya, zikrullah, mengingat Allah. Sebaik-baik ucapan itu adalah tadi la ilaha illallah. Dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Ya, ucapan alhamdulillah itu sebagai sebaik-baik doa. Makanya kalau kita Bu mau berdoa kepada Allah, bukalah dengan pujian kepada Allah. Biar doa kita diijabah Bu, ada tata caranya. Pertama memuji Allah, yang kedua bersolawat, yang ketiga istighfar, lalu meminta doa, lalu setelahnya solawat dan ditutup dengan memuji Allah. Jadi ini sebagai bentengnya ya, puji Allah, solawat. Kemudian di tengahnya ada istighfar, kemudian minta yang banyak, lalu solawat, memuji Allah. Jadi memuji Allah, solawat, ya, baru ini tengah-tengahnya. Itu peluang doa diijabah sangat besar. Ya, jadi kalau kita mau berdoa, biar doa kita diijabah, jangan ujuk-ujuk. Kita kan seringnya ujuk-ujuk ya Bu. Ya Allah, berilah aku rezeki, kepenginnya ya amin terus tebluk gitu ya. Nggak mungkin tebluk. Minimal ada yang ngirim gitu ya, cungkring, oh, alhamdulillah transfer anakku gitulah ya. Tidak begitu, ada tata caranya. Inilah hamba yang melampaui batas adalah orang yang minta doa, minta disegerakan doanya. Cepet kok ya Allah, yang butuh cepet kok, masya Allah, ibaratnya gitu ya. Maka justru Allah tidak suka Bu ya. Tetapi doa itu tadi adalah doa yang pakai urut-urutan, adab, tata caranya. Ya kita mau ketemu tamu atau apa saja punya adab nggih Bu? Mau bertamu pakai baju dulu yang betul, ada ketok pintu, ada beri salam, lalu dibuka. Nah ini, kok kita minta Allah ujuk-ujuk nodong ya? Nah ini, jadi kembali kalau doa kita ingin diijabah diantaranya adalah tadi memuji Allah, ya, memuji Allah. Kemudian yang berikutnya adalah ya, derajat sudah, memuji Allah sebelum berdoa tadi sudah. Kemudian ini yang terakhir hampir. Apabila engkau melihat sesuatu yang menyenangkan dan menyusahkan. Nah, ini juga sudah tadi nggih Bu. Kalau kita melihat sesuatu yang menyenangkan dengan ucapan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan apabila engkau melihat sesuatu yang tidak engkau sukai menurut kebanyakan orang, alhamdulillahi ala kulli hal, ya. Kemudian memuji Allah di saat bersin nek jebres gitu nggih Bu. Iya, alhamdulillah.
Ya, maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang kalian bersin, ucapkanlah alhamdulillah. Lalu saudaranya, sahabatnya yang mendengar ucapan alhamdulillah, hendaklah ia membalas dengan ucapan yarhamukallah, begitu ya. Semoga Allah menyayangimu. Dan apabila saudaranya itu sudah mengucapkan yarhamukallah, maka hendaklah engkau mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Harus kasih dua, Bu, ya. Bukan jangan ya, maksudnya lebih baik kalau orang sebagai seorang hamba kalau sudah didoakan kita memberikan doa dua. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, minimal itu ya. Jangan assalamualaikum, salam, malah lebih sepetil ya. Ya, malah kadang-kadang yang masuk juga cuma gini, Assalamualaikum, kok Assalamualaikum? Iya, pernah loh begini. Bahkan ada seorang ibu kepada bayinya, saking lucunya ucapan salamnya itu dibikin cute dengan mengatakan mikum. Ya, pernah dengar? Ibu kepada bayinya, mikum, ya Allah. Tidak ada artinya. Kenapa tidak didoakan semoga keselamatan kepada anakku dan keberkahan? Nah, ini kan luar biasa ya. Kita kadang-kadang mikum, pegang pipinya bayi ya. Nah ini, jadi jangan. Kalau ada orang yang bersin, lalu dia mengucap alhamdulillah, maka kita wajib mendoakan dengan ucapan yarhamukallah. Kalau orang yang bersin kok mendengar, maka jawabannya yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jawabannya dua. Semoga Allah memberikan engkau hidayah dan membaguskan keadaanmu. Sehat juga, Bu. Ya, karena orang bersin itu keluar penyakit dalam dirinya, Bu. Ya, tapi bersin yang kedua saja, Bu. Kalau bersinnya sudah lebih dari 2, dia sedang flu. Ya, iya, maka nggak perlu didoakan. Jadi yang perlu didoakan itu hanya bersin yang kedua. Hacim, alhamdulillah. Lalu bersin lagi, hacim, alhamdulillah. Ya, hacim lagi sudah. Dia mengucap alhamdulillah, kita nggak usah mendoakan, karena dia sakit. Doakannya adalah syafaqallah, semoga Allah menyembuhkannya. Nah ini, jadi ucapkan alhamdulillah ketika bersin. Kalau toh tidak ada orang, kita mengucap hacim, itu para malaikat itu atau mungkin jin muslim dia akan mengatakan yarhamukallah. Ya, dia akan mengatakan demikian. Ya, maka gantian saya yang bunyi. Insyaallah. Nah, ini mana ini? Aku lagi isi kajian ya, Nah jadi alhamdulillah itu bagi yang bersin. Walaupun kita bersin gak ada orang, ya ada malaikat, ada yang mendoakan kita ya, Bu. Nah itu. Kemudian yang terakhir tolak bala. Sebagai tolak bala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a mubtalan faqala alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila." Kita melihat seseorang terkena musibah, kecelakaan, sakit atau sesuatu yang enggak kita senangi, kita lagi nengok ke sana, lalu kita membaca doa, alhamdulillah ya, alladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, maka musibah tersebut tidak akan menimpa dirinya. Ya. Kita lihat ada orang terkena Covid kemarin ya, maka kita enggak akan kena Covid. Melihat ada bencana, negeri kita enggak akan kena bencana. Melihat orang yang sakit nengok yang mungkin dia kena penyakit yang mengerikan, lalu kita membaca doa, maka penyakit itu tidak akan mengenai diriku. Ya, contoh yang ringan, contoh penyakit, ada gula, ada semut, ada gula, ada jantung, ada kanker, asam urat, yang ringan-ringan saja kita mengucap, tapi jangan keras-keras, Bu. Ya, kalau keras-keras, alhamdulillah, ya, mimma ibtalaka bihi. Loh, kamu senang apa ngelihat aku? Ya, dari jauh saja, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi. Artinya begini, Bu.
Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku lahir batin dari bencana yang engkau timpakan dengannya. Dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia yang lebih kepada diriku atas kebanyakan manusia ciptaannya. Maka musibah itu tidak akan menimpanya. Ya, hari ini kita banyak hafalan doa, Masya Allah. Dan doa-doa itu mendapatkan kemuliaan ya Bu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hanya itu yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan ucapan alhamdulillah yang sudah kita pelajari ya akan menjadikan cemilan kita. Jangan biarkan bibir itu kering. Basahilah dengan zikrullah sehingga kita nanti di hadapan Allah menjadi orang yang terkejut ya dengan kesenangan tadi, bukan gigit jari sambil mengatakan mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya Allah, buku apa itu catatannya isinya dosa dok gitu ya. Nah ini jangan kita menjadi orang yang demikian, tapi kita yang alhamdulillah timbanganku banyak dengan zikir kepada Allah. Itu yang bisa kita pelajari. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.